战场。很不幸我被选中，方能得见信。还有谁敢多喊？竟是牺牲还是徒劳？归途却短。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 250 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya, supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Merasa tidak terima atas penghinaan Xi Hao, bahkan pertarungan adu kodam masih berjalan cukup seimbang, He Ziming lantas menggunakan sisa gulungan kitab keabadian untuk memanggil seseorang berteleportasi ke tempat ini, di mana orang tersebut mengatakan wilayah perbatasan dalam kondisi bahaya, serta pertahanan pertama 3.000 provinsi berhasil ditembus oleh domain asing. Perkataan barusan jelas mengejutkan para tetua. Pasalnya, wilayah tersebut adalah gerbang terpenting memasuki 9 langit dan 10 bumi, sehingga mereka beranggapan jika domain asing memanglah sengaja mengulur waktu agar mereka tidak bisa membantu wilayah perbatasan. Setelah menyampaikan kabar tersebut, He Ziming bergegas pergi meninggalkan tempat ini, di mana penyeberangan alam sesungguhnya akan segera tiba. Dan saatnya memulai rencana membunuh para musuh. Meng Tianzhen menegaskan, walaupun domain asing memanglah sengaja mengalihkan perhatian mereka, hanya saja wilayah perbatasan harus diselamatkan. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh tetua membantu 3.000 provinsi, kemudian memberikan lukisan 10 alam dan terompet naga leluhur. Pada awalnya, Xi Hao memohon kepada tetua agung ikut dalam perang. Namun sayangnya Meng Tianzhen menolak permohonan tersebut dengan alasan jika wilayahnya berhasil ditembus, mereka tidak lagi memiliki pertahanan garis belakang. Inilah sebabnya tetua agung memperingatkan Xi Hao untuk tetap di sini bersama dirinya menjaga tempat ini. Singkatnya, di saat Cao Yuseng mempertanyakan keputusan Meng Tianzhen, sang tetua telah menggunakan barrier pertahanan untuk menahan serangan para jiwa. Pasalnya aura tersebut berasal dari leluhur domain asing. Kemunculan sisa jiwa Luomo leluhur domain asing semakin membuat suasana berubah drastis, di mana Meng Tianzhen beranggapan pastilah ada rencana besar. Oleh sebab itu, dia meminta semua murid tidak gegabah mengambil tindakan. Sementara itu, mendengar keluh kesah Wuren, Luomo lantas menjelaskan, orang yang pernah bertarung dengannya di masa lalu telah koit, bahkan jiwanya tersegel di alam kuno, sehingga mereka hanya perlu membuka gerbang dan mencari tahunya sendiri. Meskipun Wuren telah menjalankan instruksi sesuai perintah, namun dia belumlah mendapatkan petunjuk apapun. Oleh sebab itu, dia memohon kepada sang leluhur untuk membantu mereka. Merasa janggal dengan permohonan barusan, Luomo beranggapan Wuren pasti memiliki niat tersembunyi untuk memanggil sisa jiwanya. Terlebih lagi dia bisa kapan saja lenyap dari tempat ini. Wuren beralasan jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari leluhur kuno dan kunci jalan kaisar, maka domain asing akan menggemparkan semua dunia, sehingga jiwa leluhur bisa tenang di alam surga. Alasan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Luomo. Pasalnya menggemparkan semua dunia hanyalah ambisi pribadi. Namun dia tidak pernah menyangka generasi domain asing menggunakan sisa jiwanya sebagai batu loncatan menuju wilayah kuno, sehingga memancing kemarahan sang leluhur. Meng Tianzhen menjelaskan,
darah perang tidak akan pernah pudar. Meskipun telah mati dan terhalang formasi, dia akan tetap bisa menampilkan kekuatannya dengan naluri. Oleh sebab itu, Meng Tianzhen berniat untuk menguasai kemampuan ini di masa depan. Dan ternyata... Di saat Wuren masih kebingungan melihat benda yang diperintahkan leluhur kuno Yutao, serta alam kuno juga telah dibuka, Meng Tianzhen justru menduga kalau harta Ancient Immortal masih tersimpan di alam kuno. Pasalnya dari setiap rentetan kejadian domain asing bukan hanya mengalihkan perhatian, melainkan untuk mengambil salah satu benda yang mereka cari. Dan benar saja dugaan Meng Tianzhen menjadi kenyataan. Para tetua domain asing terlihat kesulitan menghadapi formasi penghalang. Tetua Agung menegaskan, hal itu berkaitan dengan Dao Agung yang mereka latih selama puluhan ribu tahun, sehingga bertentangan dengan alam kuno. Inilah sebabnya langsung menunjukkan penolakan. Meskipun begitu, Wuren meminta He Ziming menggunakan tungku pelebur immortal untuk menahan serangan tersebut. Dia juga menyarankan para generasi muda lebih dulu memasuki alam kuno. Bersamaan dengan kepergian generasi muda, Wuren pada awalnya berniat memanfaatkan darah immortal untuk leluhur Yutao, tapi... Tidak ingin tinggal diam, Si Hao telah menghampiri tetua agung. Dia mengatakan jika wilayah kuno pastilah ada hukum rahasia yang menahan orang kuat. Oleh sebab itu, Si Hao memberikan pedang guntur untuk berjaga-jaga dan mengizinkan semua murid pergi bersamanya. Alhasil, dengan perlawanan yang cukup singkat, domain asing bersama murid 9 langit dan 10 bumi akhirnya tiba di wilayah zona terlarang kuno. Tapi bersama dengan hal tersebut, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan darah Ponik sejati. Menyadari Ponik sejati bisa mengendalikan darah untuk menyerang, He Ziming lantas menggunakan tungku pelebur immortal untuk menyerap darah Ponik sejati. Namun sayangnya tindakannya belum sesuai rencana. Pasalnya darah Ponik menunjukkan beberapa esensi monster kuno untuk melakukan perlawanan. Tepat di saat esensi tersebut membentuk sosok manusia, bahkan menargetkan murid 9 langit dan 10 bumi, Tetua Agung telah mengombinasikan bendera immortal bersama kain kafan immortal untuk mengusir darah Ponik sejati. Meskipun Tetua Agung menyadari niat membunuh ini untuk penyusup alias domain asing, tapi sebagai monster 10 keganasan, dia masalah bertanya-tanya kenapa niat membunuh tersebut tidak bisa membedakan musuh ataupun kawan. Singkatnya, setelah rombongan domain asing berhasil melumpuhkan esensi darah monster keganasan, Wu Feng lantas memimpin rombongan menangkap darah Ponik sejati, sementara Meng Tianzhen kembali beranggapan sebelum Ponik sejati dilahirkan, cangkang telurnya terkontaminasi darah perang. Itulah sebabnya sifat haus darah sulit dijinakan, sehingga mereka hanya bisa menahan kekuatan alam kuno agar tidak jatuh ke tangan domain asing. Dalam aksi pengejaran, teknik pedang yang dilepaskan Wu Feng justru memunculkan tempat pemakaman umum immortal. Meski Tetua Agung beranggapan aura yang dipancarkan bukanlah master immortal yang sesungguhnya, tapi menurut Wu Feng dan He Ziming, selama mereka bisa menggali harta di alam kuno, mereka akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Oleh sebab itu, demi mencegah hal yang tidak diinginkan, He Ziming kembali menggunakan tungku pelebur untuk melindungi semua anggota. Seiring berjalannya waktu mengikuti darah Ponik sejati, mereka akhirnya melewati berbagai sisa-sisa peninggalan medan perang Ancient Immortal dan semua memori kenangan di masa lalu. Banyak para kultivator tewas di bawah kemampuan hukum, bahkan rombongan domain asing tanpa sengaja menemukan darah kekacauan. Wu Feng mengatakan darah tersebut setara dengan darah sejati 7 warna, di mana ternyata leluhur kuno Luomo harus gugur saat menghadapi monster keganasan.
meskipun adanya sebuah bukti. Namun He Ziming tidaklah bisa memastikan fakta tersebut. Tidak berselang lama, penjaga emas tiba-tiba saja merasakan ada aura darah klannya berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga dia mencoba untuk memastikan dugaannya. Tepat di saat Chow Yuseng membenarkan sebuah legenda jika leluhur penjaga dewa dan iblis berhasil mengalahkan leluhur domain asing Luomo serta menjaga semua harta di tempat ini, resonansi darah emas klan penjaga menunjukkan semua memori ingatan perang Asian Immortal di masa lalu. Meskipun ada pertarungan hebat melawan leluhur kuno Luomo dan anggota klannya bukanlah tandingan leluhur kuno, tapi dampak dari pertempuran mengakibatkan seluruh anggota klannya tewas dalam kondisi mengenaskan. Menyadari pemuda tersebut berasal dari klan penjaga dan memiliki sifat kejam di masa lalu, Wu Feng lantas memintanya untuk membunuh rombongan Si Hao. Namun penjaga emas menolak permintaannya dengan alasan jika semua bukti belum sepenuhnya benar, bahkan garis keturunannya bukanlah alat yang bisa disuruh sesuka hati. Tepat di saat Wu Feng terbawa suasana dan Si Hao juga mengambil alih pertarungan, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan aura misterius berasal dari makam kuno. Sambil membawa Si Hao ke dalam ilusi batu prasasti kuno, wanita misterius mengatakan, selama terjebak dalam permainan, mereka tidak akan pernah tahu bagaimana setiap pengorbanan berakhir sia-sia atau sebuah keberhasilan. Meski dirinya bisa memotong satu jari pemain, tapi bencana yang mereka hadapi akan segera tiba. Itulah sebabnya tidak ada lagi yang bisa menyeberangi lautan. Bahkan jika semua langit benar-benar runtuh dan reinkarnasi telah berakhir, barulah dapat melihat kelahiran baru. Perkataan barusan jelas membuat Si Hao jadi nambah bingung. Pasalnya tulisan kuno batu prasasti mengungkapkan leluhur domain asing kuno telah mati bersama kultivator lain. Tapi kenapa suara ilusi wanita misterius berbelok arah dan ternyata... Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 250-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.